Teman-teman, kalian harus tahu, jualan nasi bento katsu itu bener-bener cuannya deras. Modal kecil, masaknya simple, tapi Bayangin, jika setiap hari bisa membawa pulang keuntungan sampai hampir 1 juta hanya dari jualan makanan simpel yang semua orang suka. Banyak orang masih mengira ini mustahil, padahal rahasianya ada di depan mata. Inilah usaha yang bisa dimulai dari dapur rumah, modal kecil, tapi hasilnya luar biasa. Siap-siap, karena apa yang akan kalian lihat di video ini bisa mengubah cara kalian memandang peluang usaha. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, semoga Allah melancarkan rezekinya, menjaga kesehatan kalian, dan memudahkan setiap langkah hidup yang sedang kalian perjuangkan. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Semoga apa yang kalian lihat hari ini membawa manfaat dan membuka pintu kesempatan baru. Persiapan awal usaha nasi bento katsu. Dalam bab pertama ini, kita membahas fondasi penting sebelum memulai usaha nasi bento katsu. Tahap persiapan menentukan efisiensi produksi, kualitas rasa, serta kemampuan usaha untuk menghasilkan keuntungan yang stabil. Semua data biaya disusun menggunakan standar harga pasar rata-rata yang umum dijumpai di banyak daerah sehingga mudah diikuti oleh pemula. Tahap perencanaan dan analisis pasar. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami kebutuhan pasar di sekitar lingkungan jualan. Nasi bento katsu adalah menu yang sangat disukai berbagai kalangan karena tampilannya rapi, porsinya lengkap, dan cocok untuk bekal kantor maupun sekolah. Dari survei sederhana, menu ini paling laku ketika dijual pada jam makan siang. Harga yang kompetitif berada pada rentang antara Rp12.000 sampai Rp18.000. Pilih target harga Rp15.000 agar tetap menarik namun memberi ruang keuntungan. Persiapan peralatan produksi. Untuk memulai produksi harian sebanyak 50 porsi, diperlukan peralatan sederhana yang sangat terjangkau. Siapkan wajan anti lengket, panci nasi, talenan, pisau, baskom stainless, saringan minyak, sendok takaran, spatula, kompor 1 tungku, serta rak pengemasan. Peralatan ini cukup untuk produksi harian yang stabil. Total estimasi biaya peralatan awal adalah sekitar Rp1.200.000 sekali beli dan bisa digunakan berbulan-bulan. Persiapan bahan baku harian. Estimasi kebutuhan bahan untuk 50 porsi meliputi beras 3 kg, ayam dada 5 kg, tepung roti 1 kg, tepung bumbu setengah kilogram, telur 6 butir, minyak goreng 2 liter, sayur pelengkap seperti selada 5 ikat, kol 1/4 kg, wortel 1/4 kg, serta bumbu saus katsu dan mayones. Harga rata-rata berkisar antara Rp240.000 hingga Rp260.000 untuk produksi 1 hari. Perhitungan yang dipakai adalah Rp250.000 sebagai standar yang aman. Biaya pengemasan harian. Kemasan bento sangat berpengaruh pada kualitas tampilan. Gunakan box mika tebal atau box bento sekat 4. Harga berkisar Rp700 sampai Rp1.100 per buah. Kita menggunakan Rp1.000 sebagai standar. Total biaya kemasan 50 porsi adalah Rp50.000. Total modal operasional harian. Estimasi modal harian dihitung dari bahan baku Rp250.000 dan pengemasan Rp50.000, sehingga total modal operasional per hari adalah Rp300.000. Modal ini sudah mencakup seluruh kebutuhan produksi tanpa tambahan biaya lain. Estimasi penjualan dan potensi omset. Dengan harga jual Rp15.000 per porsi, total omset yang diperoleh untuk 50 porsi adalah Rp750.000. Angka ini sangat realistis untuk menu cepat saji seperti bento katsu. Omset bisa lebih tinggi jika porsi diperbanyak atau pesanan masuk melalui kantor, sekolah, atau catering harian. Estimasi profit harian. Profit dihitung dari omset Rp750.000 dikurangi moda operasional Rp300.000. Hasilnya adalah profit bersih Rp450.000 per hari. Jika kapasitas penjualan dinaikkan menjadi 100 porsi, maka profitnya menjadi sekitar Rp900.000. Inilah alasan usaha ini sangat menjanjikan. Kunci keberhasilan tahap persiapan. Pastikan kualitas ayam selalu segar, minyak diganti secara berkala, nasi pulen serta plating menarik. Perencanaan yang rapi pada tahap awal mencegah pemborosan dan kerugian. Dengan sistem yang tertata, usaha ini siap memasuki tahap produksi yang lebih detail pada bab selanjutnya. Proses produksi nasi bento katsu.
Bab ini menjelaskan alur kerja lengkap, mulai dari persiapan dapur hingga bento katsu siap dijual. Proses ini dirancang agar pemula dapat memproduksi dalam jumlah stabil tanpa membuang bahan, menjaga konsistensi rasa, dan mempercepat waktu kerja. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, risiko kerugian bisa ditekan hingga minimum. Persiapan dapur dan alur kerja. Sebelum memulai produksi, pastikan dapur bersih dan semua peralatan berada pada posisi yang mudah dijangkau. Siapkan talenan khusus ayam, pisau yang tajam, dan wadah-wadah terpisah untuk bahan basah serta bahan kering. Tujuan dari pengaturan ini adalah menjaga kebersihan dan efisiensi kerja sehingga waktu produksi lebih cepat dan higienis. Proses pengolahan ayam katsu. Ayam dada dibersihkan, kemudian dipotong memanjang menjadi filet dengan ketebalan sedang agar mudah matang merata. Lumuri ayam dengan sedikit garam dan lada untuk memperkuat rasa dasar. Siapkan 3 wadah, yaitu wadah pertama berisi tepung bumbu, wadah kedua berisi kocokan telur, dan wadah ketiga berisi tepung roti. Balur ayam ke tepung bumbu, celupkan ke telur, lalu gulingkan ke tepung roti hingga tertutup rata. Simpan ayam yang sudah dibalur ke dalam wadah tertutup selama 10 menit agar tepung meresap dan tidak mudah lepas saat digoreng. Teknik penggorengan agar renyah lebih lama. Panaskan minyak dengan api sedang, masukkan filet ayam sedikit demi sedikit agar suhu minyak stabil. Goreng hingga warna kuning keemasan. Teknik penting agar renyah adalah meniriskan ayam setelah penggorengan pertama, biarkan uap panas keluar selama 5 menit, kemudian goreng ulang selama beberapa detik. Cara ini membuat tekstur lebih renyah dan tidak cepat lembek saat berada di dalam box bento. Pemasakan nasi dan sayuran. Masak 3 kg beras dengan takaran air yang pas agar nasi pulen. Setelah matang, aduk nasi dari bawah ke atas untuk mengeluarkan uap berlebih sehingga nasi tidak basah saat dikemas. Untuk sayuran pelengkap, iris selada secukupnya dan siapkan potongan tipis kol serta wortel. Celupkan sayuran sebentar ke air dingin agar tetap segar dan renyah. Pembuatan saus dan pelengkap. Saus katsu dapat dibuat dari campuran saus sambal, saus tomat, kecap asin, sedikit gula, dan bawang putih cincang yang ditumis sebentar. Saus ini memberikan rasa gurih manis yang menjadi ciri khas bento. Siapkan juga mayones sebagai pelengkap untuk menambah tampilan dan rasa. Proses perakitan bento. Ambil box bento sekat 4, isi sekat pertama dengan nasi menggunakan cetakan kecil agar tampilan rapi. Letakkan 2 potong ayam katsu di sekat kedua, isi sekat ketiga dengan sayuran pelengkap, dan sekat keempat dengan saus katsu dalam cup kecil. Tuangkan sedikit mayones di atas ayam untuk mempercantik tampilan. Pastikan semua komponen tersusun rapi dan tidak saling bercampur agar box tetap bersih saat dibuka pembeli. Standar kualitas harian. Setiap bento yang selesai dibuat harus dicek tampilannya. Pastikan warna ayam cerah, sayuran segar, nasi pulen, dan saus tidak tumpah. Standar kualitas ini penting agar pembeli merasa puas dan memesan kembali. Jika kualitas dijaga, usaha lebih cepat berkembang. Kecepatan dan efisiensi waktu. Dari pengalaman banyak pelaku usaha, produksi 50 porsi hanya membutuhkan sekitar 2 jam kerja jika alurnya rapi. Efisiensi waktu mengurangi stres dan memaksimalkan jam penjualan. Inilah alasan mengapa sistem produksi yang tertata rapi sangat penting. Strategi penjualan dan cara mengoptimalkan keuntungan. Bab terakhir ini berisi strategi yang terbukti efektif untuk membuat usaha nasi bento katsu cepat dikenal, stabil penjualannya, dan mampu menghasilkan keuntungan besar. Semua langkah disusun agar pemula bisa memulai dari skala kecil tanpa khawatir merugi. Jika langkah-langkah ini diterapkan dengan konsisten, target profit harian hingga 800.000 sampai 900.000 sangat mungkin dicapai. Strategi penjualan harian. Mulailah dengan menjual pada 2 waktu terbaik, yaitu pagi hari dan siang hari. Banyak orang membutuhkan bekal praktis untuk kantor dan sekolah, sehingga bento katsu adalah pilihan yang cocok. Siapkan 50 porsi untuk produksi awal dan tawarkan lewat grup perumahan, grup sekolah, serta grup kantor. Kirim foto bento yang rapi dan cantik dengan caption sederhana yang mengundang selera seperti nasi bento katsu fresh, siap antar sampai lokasi. Strategi ini sangat efektif menarik pesanan pertama tanpa biaya promosi tambahan.
Optimalkan penjualan melalui media sosial. Gunakan platform populer seperti short video dan marketplace yang menyediakan fitur upload video masakan. Buat video sederhana berdurasi 5-8 detik yang menampilkan proses plating dan kelezatan ayam katsu secara close up. Unggah setiap hari karena konsistensi adalah kunci agar algoritma membaca akun sebagai penjual aktif. Penggunaan hashtag lokal juga membantu pembeli terdekat menemukan produk dengan cepat. Paket hemat dan kenaikan penjualan. Jika penjualan mulai stabil, buat paket hemat berisi 15-25 porsi untuk acara kantor, piknik sekolah, atau kegiatan komunitas. Harga paket bisa sedikit lebih murah namun tetap memberikan keuntungan besar karena produksi massal lebih efisien. Banyak penjual bento katsu berhasil meningkatkan omset harian hingga 2 kali lipat melalui paket pesanan besar seperti ini. Manajemen keuangan supaya tidak rugi. Catat semua pengeluaran harian mulai dari bahan baku, gas, minyak, hingga biaya transport untuk mengirim pesanan. Catat juga omset harian dan jumlah porsi yang terjual. Dari catatan ini dapat diketahui apakah margin keuntungan tetap stabil. Jika ada kenaikan harga bahan, segera sesuaikan komposisi atau porsi, agar modal tetap aman tanpa harus mengurangi kualitas. Prinsip utama adalah menghindari kebocoran biaya sekecil apapun. Simulasi keuntungan nyata untuk 100 porsi. Dengan harga jual 15.000 per box, omset 100 porsi adalah 1.500.000. Modal bahan baku dan kemasan untuk 100 porsi adalah 600.000. Artinya terdapat profit sekitar 900.000 per hari. Angka ini sangat realistis untuk usaha bento karena sebagian besar bahan mudah diperoleh dan proses produksinya tidak rumit. Jika penjualan stabil selama 30 hari, maka potensi keuntungan bulanan bisa mencapai lebih dari 20 juta rupiah. Pentingnya konsistensi dan doa. Keberhasilan usaha bukan hanya dari teknik produksi, tapi juga konsistensi dalam memberikan kualitas terbaik. Jaga kebersihan dapur, jaga keramahan saat melayani pembeli, dan selalu berusaha jujur dalam takaran. Iringi setiap usaha dengan doa kepada Allah agar setiap langkah dipermudah dan diberkahi. Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan berbuah hasil yang sesuai. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini sampai selesai. Saya sangat menghargai setiap dukungan dari teman-teman semua. Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi usaha, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi semangat untuk menghadirkan konten yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.